Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita bersama-sama kembali bersyukur kepada Allah atas limpahan segala nikmat dan rahmat-Nya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan itu merupakan ajang kita untuk melatih diri, merubah diri menjadi yang lebih baik dalam rangka untuk menggapai ridho Allah sekaligus menggapai titel la'allakum tattaqun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 183. Sana dikatakan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diperintahkan kepadamu untuk melaksanakan puasa, sebagaimana diperintahkan orang-orang terdahulu, agar kalian semua menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah. Dari ayat Al-Quran ini maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya yang pertama, perintah puasa di Ramadan ini tidak hanya jatuh kepada umatnya Nabi Muhammad saja, tetapi juga diperintahkan pula kepada umat nabi-nabi terdahulu atau orang terdahulu. Yang kedua, bahwa puasa Ramadan itu adalah merupakan latihan diri. Latihan diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih bermanfaat. Latihan diri untuk melakukan perubahan-perubahan dalam rangka untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam rangka untuk mendapatkan titel orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, ayo Ramadan ini kita jadikan momentum atau hari yang sangat tepat untuk melakukan perubahan-perubahan diri menuju hidup yang jauh lebih baik. Salah satunya ketika sebelum datang Ramadan, orang-orang yang belum melaksanakan ibadah sholat sesuai dengan aturan agama 5 waktu, maka saatnya di bulan Ramadan ini kita harus belajar untuk melakukan sholat 5 waktu sehari semalam. Dan ini pentingnya bahwa di momen-momen tertentu itulah ketika kita mau mengadakan perubahan-perubahan diri menjadi lebih baik, insya Allah kita akan lebih mudah. Karena ada hal yang mungkin menjadi pendorong buat kita. Salah satunya adalah bahwa ibadah apapun di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Maka bagi orang-orang yang kemarin-kemarin sebelum Ramadan, sholatnya belum lengkap 5 kali sehari semalam, alangkah baiknya di momentum Ramadan ini kita gunakan waktu untuk belajar sholat 5 waktu. Orang-orang yang kemarin sholatnya masih bukan karena Allah, sholatnya hanya karena tangga, anak-anak sekolah, sholatnya mungkin karena takut kepada orang tuanya, maka momentum Ramadan ini kita sholat bukan karena orang tua kita, tetapi sholat karena ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat saudaraku semuanya, kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa, sholat ini merupakan hal yang pertama kali yang nantinya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala besok di alam akhirat. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, awwalu ma yuhasabu 'indal 'abdi fi yaumil qiyamah as-shalah. Idza salukat saluka sairu amali, wa in fasadat fasadat sairu amalihi." Wahai Rasulullah,
Amalan apakah pertama kali yang besok akan ditanyakan oleh Allah kepada hambanya? Maka jawab beliau adalah sholat. Apabila sholatnya seorang baik, maka insya Allah yang lainnya juga akan bisa dengan mudah dia lakukan. Kalau sholatnya baik, maka insya Allah amal yang lain tidak akan pernah ditanyakan oleh Allah. Kenapa? Karena hakikatnya seluruh ibadah itu awalnya adalah dari sholat. Ketika sholat saja sudah tidak bisa melakukan atau dia sering meninggalkan, maka otomatis puasa, zakat, haji tidak akan mungkin bisa dilakukan seorang. Tetapi jika seorang mampu mengerjakan sholat dengan baik, dengan khusyuk, dan bahkan nilai-nilai yang terkandung dalam sholatnya mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka fa insya Allah amaliyah yang lain dengan mudah akan bisa dilakukan oleh seorang yang gemar sholat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya itu, tetapi ayo kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum merubah diri. Yang kemarin-kemarin tidak gemar membaca Al-Quran atau bahkan belum bisa baca Al-Quran, maka saat Ramadan inilah saat yang tepat untuk belajar ayat-ayat suci Al-Quran. Dari mulai mengenal huruf-huruf Al-Quran, kemudian melafalkan Al-Quran secara tajwid, dan bahkan sampai mengkaji terjemah dan mengkaji isi kandungan Al-Quran. Inilah cara kita untuk melakukan perubahan diri, mencari momentum yang sangat tepat. Dan waktu yang tepat itu adalah ada di bulan suci Ramadan. Orang-orang yang biasa membaca Al-Quran, tetapi cuma sebentar, maka di bulan Ramadan ini baca Qurannya semakin banyak dan semakin sering. Ini harapan kita, kenapa? Karena kita tahu bahwa membaca Al-Quran itu pahalanya sangat besar. Di lain bulan Ramadan, orang yang membaca Al-Quran satu huruf saja akan diberikan 10 kebaikan dan rahmat oleh Allah. Apalagi membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Man qara'a harfan min kitabillah falau asron. Misal, alif lam mim la harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Siapa yang membaca ayat Al-Quran satu huruf, maka dia akan diberikan kebaikan 10. Seperti contoh alif lam mim, oleh Allah tidak ditulis satu huruf, tetapi alif satu huruf berarti mendapat 10 kebaikan, lam satu huruf berarti mendapat 10 kebaikan, dan mim satu huruf maka mendapat 10 kebaikan. Itulah cara Allah memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran khususnya di bulan Ramadan. Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama kembali untuk melakukan perubahan-perubahan diri menjadi yang lebih baik. Kita berbanyak amal ibadah di bulan Ramadan ini agar terbiasa, sehingga nanti ketika kita keluar dari Ramadan, maka kita sudah terbiasa baca Quran. Kita terbiasa sholat 5 waktu. Kita terbiasa untuk melakukan sholat-sholat sunnah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu melakukan perubahan-perubahan diri, terutama perubahan diri di bulan Ramadan, di bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.